Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi teori belajar kognitif. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Deria Febrianti, yang kedua Dinar Pitaloka, yang ketiga saya sendiri Ica Aisaningrum, yang keempat Liklik Aulia, yang kelima Rizky Ardiansyah, yang keenam Silvia Nur Sabrina, yang ketujuh Widi Via Amara, yang ke-8 Yulia Sunarti, dan yang terakhir Zahra Jahwia Putri. Baik, untuk mengefektifkan waktu, maka mari kita mulai saja ke materi yang pertama. A. Pengertian belajar. Yang pertama, secara umum, belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut ahli. Yang pertama menurut Slameto 2010, yang kedua menurut Whittaker dalam Syaiful Bahri Jamarah 2008, yang ketiga menurut Kingsley dalam Syaiful Bahri Jamarah 2008, yang keempat menurut Umar Hamalik 2004, yang kelima menurut Brunner dalam Ratnawi Lisdahar 2011, yang keenam menurut Uno 2011. B. Pengertian perilaku belajar. Perilaku adalah suatu perbuatan atau aktivitas atau sembarang respon yang baik, itu reaksi, tanggapan, jawaban, atau balasan yang dilakukan oleh suatu organisme. Secara khusus, pengertian perilaku adalah bagian dari satu kesatuan pola reaksi. Chaplin dalam Kartono 1999. Saya Zahra Jahwia Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri dan tujuan belajar. Tujuan utama kegiatan belajar adalah untuk memperoleh dan meningkatkan tingkah laku manusia dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap positif, dan berbagai kemampuan lainnya. Ciri-ciri belajar yaitu 1. Terjadi perubahan tingkah laku, kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua yaitu perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang ketiga, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mujizat, penyakit, dan kerusakan fisik. Dan yang terakhir yaitu proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan. Tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Baik, yang selanjutnya yaitu teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogitare, artinya berpikir. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, di mana yaitu 1. Pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall, atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan lain sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Di mana kemampuan-kemampuan tersebut yaitu 1. Translasi, yaitu kemampuan mengubah simbol dari satu ke bentuk yang lain. Yang kedua, interpretasi, yaitu kemampuan menjelaskan materi. Dan yang ketiga yaitu ekstrapolasi, yaitu kemampuan memperluas arti. Untuk selanjutnya yaitu penerapan atau application, adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan lain sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Yang selanjutnya yaitu analisis. Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu
memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya. Kemampuan ini dapat berupa analisis elemen atau analisis bagian-bagian materi, analisis hubungan atau identifikasi hubungan, analisis pengorganisasian prinsip, atau identifikasi organisasi. Untuk selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Nah, menurut Bloom, paling tidak ada 2 jenis evaluasi, yaitu pertama evaluasi berdasarkan bukti internal dan evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Bloom. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C atau kognitif. Dalam buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objective Handbook Cognitive Domain yang diterbitkan oleh Mickey New York Benjamin Bloom pada tahun 1956, yaitu 1. Pengetahuan atau knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan, menamai, menandai, membaca, menyadari, menghafal, meniru, mencatat, mengulang, memproduksi, meninjau, memilih, menyatakan, mempelajari, menstabulasi, memberi kode, menelusuri, dan menulis. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami suatu istilah setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang suatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman ini dapat diartikan sebagai kemampuan dalam membentuk materi tertentu yang telah dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu ada transialisasi atau kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang kedua ada interferensi atau kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga ada ekstrapolasi atau kemampuan memperluas diri. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosialisasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraksikan, mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, menerangkan, mengemukakan, mempolarkan, memperluas, menyimpulkan, meramalkan, merangkum, dan menjabarkan. Yang ketiga ada penerapan atau application adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebaliknya dalam situasi yang baru dan konkret. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, menghitung, membangun, membiasakan, mencegah, menggunakan, menilai, melatih, menggali, mengemukakan, mengadaptasi, menyelidiki, mengoperasikan, mempersoalkan, mengkonsepkan, melaksanakan, meramalkan, memproduksi, memproses, mengaitkan, menyusun, menstimulasi, memecahkan, melakukan, dan menstabulasi. Yang keempat ada analis atau analisis. Adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dari
dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Kemampuan ini dapat berupa analisis elemen atau unsur, yaitu analisis bagian-bagian materi, analisis hubungan, yaitu identifikasi hubungan, analisis pengorganisasian prinsip atau prinsip-prinsip organisasi, yaitu identifikasi organisasi. Kata kerja operasional yang dapat dipakai di dalam jenjang ini adalah menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, memperinci, memominasikan, mendiagramkan, mengkoreksikan, merasionalkan, menguji, mencerahkan, menjelajah, membagangkan, menyimpulkan, menemukan, menelaah, memaksimalkan, memerintahkan, mengedit, mengaitkan, memilih, mengukur, melatih, dan mentransfer. Yang kelima ada sintesis, adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses analis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian atau unsur secara logis sehingga menjelma menjadi satu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun, mengulangi, menghubungkan, menciptakan, mengkreasikan, mengoreksi, merancang, merencanakan, mendikte, meningkatkan, memperjelas, memfasilitasi, membentuk, merumuskan, menggeneralisasi, menggabungkan, memadukan, membatas, mereparasi, menampilkan, menyiapkan, memproduksi, merangkum, dan merekonstruksi. Yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Adalah kemampuan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif. Taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka akan mampu memilih salah satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan atau kriteria yang ada. Menurut Bloom, paling tidak ada dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi berdasarkan bukti internal dan evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan, menafsirkan, mempertahankan, merinci, mengukur, merangkum, membuktikan, memvalidasi, mengetes, mendukung, memilih, dan memproyeksikan. Taksonomi Bloom sesudah revisi. Dalam sebuah taksonomi, satu kognitum ini terdiri atas beberapa kategori. Dalam taksonomi Bloom yang lama hanya mempunyai satu dimensi, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan taksonomi Bloom yang baru atau yang telah direvisi mempunyai dua dimensi, yakni dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dalam dimensi kognitif terdiri atas 6 kategori, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson, Kurt Wohi, dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga urutan tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dimensi proses kognitif.
mengingat atau C1. Proses mengingat adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang seorang siswa. Dua proses kognitif yang berkaitan dengan kategori ini adalah menyadari dan mengingat kembali. Jenis pengetahuan yang relevan dengan kategori ini adalah pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif, serta kombinasi yang mungkin dari beberapa pengetahuan ini. B. Memahami atau C2. Seorang peserta didik dikatakan memahami jika mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dan grafik atau gambar yang disampaikan melalui pengajaran, penyajian dalam buku maupun penyajian melalui layar komputer. Peserta didik dapat memahami jika mereka menghubungkan pengetahuan baru yang sedang mereka pelajari dengan pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki. Lebih tepatnya, pengetahuan baru yang sedang mereka pelajari itu dipadukan dengan skema dan kerangka-kerangka kognitif yang telah ada lantaran konsep di otak, seumpama biok-biok bangunan yang di dalamnya berisi skema dan kerangka-kerangka kognitif. Maka pengetahuan konseptual berupa dasar dari proses memahami. Proses kognitif yang termasuk dalam kategori memahami meliputi proses menginterpretasikan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menduga, membandingkan, dan menjelaskan. C. Mengaplikasikan atau C3. Kategori mengaplikasikan ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Soal latihan atau eksersis merupakan jenis tugas yang prosedur penyelesaiannya telah diketahui siswa sehingga siswa dapat menggunakannya secara rutin. Suatu masalah merupakan jenis tugas yang penyelesaiannya belum diketahui siswa, sehingga mereka harus menemukan prosedur yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. D. Menganalisis atau C4. Yang termasuk dalam kategori menganalisis adalah proses menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagian penyusunnya dan menentukan hubungan antara bagian-bagian tersebut dan hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan materi tersebut secara keseluruhan. Kategori proses menganalisis ini mencakup proses membedakan, mengorganisasi, dan menghubungkan. E. Mengevaluasi atau C5. Kategori mengevaluasi diartikan sebagai tindakan membuat suatu penilaian yang didasarkan pada kriteria dan standar tertentu. Kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas, efektivitas, dan konsistensi. Kriteria ini ditentukan sendiri oleh siswa. Standar yang bisa digunakan bisa berupa standar kualitatif maupun standar kualitatif. Standar tersebut kemudian diterapkan pada kriteria yang dipilih tadi. Kategori mengevaluasi mencakup sejumlah proses kognitif, yaitu memeriksa dan mengkritik. Proses memeriksa merupakan proses membuat penilaian terhadap suatu kriteria internal, sementara proses mengkritik merupakan proses membuat penilaian yang didasarkan pada kriteria-kriteria eksternal. Yang terakhir ada menciptakan atau C6. Proses penyusun sejumlah elemen tertentu menjadi satu kesatuan yang koheren atau fungsional. Tujuan-tujuan pengajaran yang termasuk ke dalam kategori menciptakan ini adalah mengajarkan pada para siswa agar mampu membuat suatu produk baru dengan mengorganisasi sejumlah elemen atau bagian jadi suatu pola atau struktur yang belum pernah ada atau tidak pernah diprediksi sebelumnya. Proses-proses kognitif yang termasuk dalam kategori ini biasanya juga dikoordinasikan dengan pengalaman belajar yang sudah dimiliki oleh para siswa sebelumnya. Meskipun kategori menciptakan ini mengharuskan adanya suatu pola pikir kreatif dari pihak siswa, pola pikir kreatif tersebut tidak sepenuhnya terbebas
dari tuntutan-tuntutan atau batasan-batasan yang telah ditentukan dalam suatu pengajaran pelajaran atau batasan-batasan yang terjadi dalam situasi tertentu. Perkenalkan, nama saya Ica Aisaningrum. Di sini saya sebagai materi keempat akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Setelah kita tadi sudah membahas tentang poin pertama pada teori belajar Bloom, yaitu mengenai dimensi proses kognitif. Sekarang kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai dimensi pengetahuan, yang mana terdiri dari yang pertama, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual yang dimaksud di sini adalah ketika siswa harus dan wajib untuk memahami dan mengerti elemen-elemen dasar agar mereka mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari suatu disiplin ilmu. Dan hal ini juga mencakup pada yang pertama itu pengetahuan terminologi seperti label dan simbol baik verbal maupun nonverbal. Lalu juga mengenai pengetahuan elemen-elemen dan detail-detail spesifik seperti lokasi, peristiwa, dan lain-lain. Yang kedua ada pengetahuan konseptual. Nah, pengetahuan ini itu mencakup pada bagaimana suatu elemen-elemen dapat memungkinkan jalannya masing-masing elemen-elemen itu dapat berfungsi secara bersama-sama. Nah, yang ketiga itu ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural ini mencakup pada tentang cara bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini pula akan berkaitan dengan suatu urutan dan kaidah-kaidah. Contohnya kaidah-kaidah urutan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Dan yang terakhir ada pengetahuan metakognisi. Pengetahuan metakognisi ini adalah bagaimana adanya kesadaran mengenai proses kognitif dari si individu sampai ke bagaimana mereka menyadari tujuan yang ingin dicapai. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke teori belajar Gestalt. Ini teori belajar yang kedua. Kata Gestalt sendiri ini berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai padanan makna sebagai bentuk atau konfigurasi. Nah, inti dari belajar menurut Gestalt ini bahwa objek atau peristiwa tertentu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Dan menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Nah, insight ini sendiri merupakan pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Nah, jadi kata kunci dari teori Gestalt ini sendiri adalah insight. Dan menurut teori Gestalt sendiri, belajar itu bukan hanya sekedar untuk mengulang, akan tetapi belajar juga harus sampai ke memahami dan sampai ke insight ini sendiri. Baik, yang selanjutnya itu ada beberapa prinsip dalam belajar menurut teori Gestalt. Yang pertama itu tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Ini benar ya, karena pada dasarnya proses belajar itu harus bisa mencapai pada insight itu sendiri. Lalu yang kedua ada belajar dimulai dari keseluruhan. Nah, keseluruhan yang menjadi permulaan baru menuju ke bagian-bagian. Keseluruhan memberikan makna kepada bagian-bagian. Jadi dari yang secara keseluruhan menuju ke yang lebih spesifik. Yang ketiga, individuasi bagian-bagian dari keseluruhan. Ini berhubungan dengan poin yang kedua tadi. Lalu yang keempat, individu belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran Gestalt. Di antaranya itu pertama, perilaku bertujuan. Nah, belajar itu harus terarah pada tujuan, karena belajar bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Nah, sebenarnya teori Gestalt ini sendiri itu juga menekankan pada poin yang paling utama, yaitu mengenai suatu bentuk respon atau tanggapan, karena belajar itu butuh respon dan tanggapan. Akan tetapi tidak sampai situ, ini sampai ke tujuannya juga harus jelas. Nah, yang kedua, pembelajaran itu akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari. Ini tentu ya, karena bermakna atau tidaknya suatu pembelajaran itu harus ada bentuk totalitas dari si siswanya itu sendiri. Dan juga teori Gestalt ini sendiri akan berhasil untuk diimplementasikan jika pengalaman dari siswanya itu sendiri relevan, karena teori ini juga sangat berpengaruh tentang bagaimana
pengalaman masa lampau dari si siswanya itu sendiri. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Maka untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri kelima. Baik, selanjutnya saya Raklik Aulia akan melanjutkan pemaparan materi yang sekarang adalah Wertheimer. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat bernama stroboskop. Stroboskop ini merupakan alat yang berbentuk kotak dengan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Teori Gestalt itu sendiri menekankan suatu tingkat tinggi proses kognitif di tengah-tengah behaviorisme. Menurutnya, teori Gestalt merupakan suatu ide pengelompokan di mana karakteristik stimulus menyebabkan kita menafsirkan bidang visual atau masalah dengan cara tertentu. Lalu pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum, yaitu diantaranya yang pertama hukum keterdekatan atau law of proximity. Dalam mengamati objek-objek yang saling berdekatan satu sama lain akan nampak sebagai satu unit persepsi. Hal-hal ini saling berkaitan, saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Yang kedua ada hukum ketertutupan atau law of closure. Menyatakan bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap atau agar menjadi lebih berarti, hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Yang ketiga ada hukum kesamaan atau law of equivalence, di mana dalam mengamati suatu objek-objek yang memiliki kemiripan atau similarity satu sama lain akan terorganisir dalam satu persepsi. Dalam kata lain, hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau totalitas. Lalu ada Kohler. Menurut eksperimen Wolfgang Kohler, insight in learning dapat diamati ketika mempelajari perilaku pemecahan masalah pada simpanse. Dalam sebuah percobaan pada simpanse yang lapar, setelah simpanse diberi 2 tongkat yang pendek dengan pisang yang jauh dari jangkauannya, insight in learning akhirnya terjadi. Setelah tidak berhasil mencapai pisang tersebut dengan tongkat yang pendek, simpanse akhirnya menyerah. Namun, simpanse kemudian tidak sengaja menemukan bahwa apabila kedua tongkat tersebut digabungkan, disatukan bersama, akan membentuk satu tongkat yang lebih panjang. Saat itulah percikan wawasan mengungkapkan sebuah solusi, terwujudnya sebuah solusi, sehingga simpanse berhasil mencapai pisang tersebut. Lalu insight ini berartikan sebuah pemahaman. Insight in learning berarti sebuah proses belajar mengajar yang diawali oleh proses trial error, di mana suatu proses yang menekankan untuk mencoba dan menemukan suatu masalah, tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan atau ditemukan pemecahan solusinya. Lalu dalam insight in learning terdapat 6 sifat khas yang dikemukakan oleh Kohler, yaitu yang pertama insight tergantung pada kemampuan dasar, yang kedua insight
bergantung kepada masa lampau yang relevan. Yang ketiga, insight, bergantung kepada pengaturan secara eksperimental. Yang keempat, insight didahului oleh suatu proses coba-coba. Yang kelima, belajar dengan insight dapat diulang dengan mudah karena sudah terbentuk pemahaman dalam diri organisme. Dan yang terakhir, insight yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru dan atau lain. Baik, sekian dari saya. Saya, Sylvia Nur Sabrina, dari kelas 2A akan menjelaskan tentang materi Kafka, yaitu tentang anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Adapun dari teori ini ada beberapa poin, di antaranya yang pertama jejak ingatan atau memory traces, yang kedua perjalanan waktu berpengaruh pada jejak ingatan, dan yang ketiga latihan terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Piaget. Piaget itu sendiri merupakan proses belajar akan terjadi apabila ada individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Piaget juga mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar dan pembelajaran. Adapun perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental, di mana proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis. Di sini ada beberapa tahapan, atau bisa dikatakan 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Di antaranya yaitu 1. Tahap sensori motor atau pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ini memahami sesuatu tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar. Yang kedua adalah tahap pra atau operasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diintegrasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Nah, yang ketiga adalah tahapan operasional konkret. Konkret ini pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Dan ada yang keempat yaitu tahap operasional formal, di mana pada 11 tahun ke atas. Sementara itu menjelaskan bahwa pada saat operasional formal terjadi pada usia 11 tahun menuju dewasa. Pada masa ini individu mulai beroperasional formal dan memasuki dunia kemungkinan. Nah, di sini ada beberapa hal yang sangat penting dan diambil terkait dari teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Di antaranya adalah individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Nama saya Yulia Sunarti. Sini saya akan meneruskan presentasi kelompok kami, yaitu mengenai 7 Blinner. Menurut Blinner, diperlukan lingkungan yang dinamakan discovery linear environment
atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Belajar penemuan atau discovery learner merupakan salah satu model pembelajaran atau belajar kognitif yang dikembangkan oleh Brinner. Menurut Brinner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar. Selanjutnya, menurut Brinner, perkembangan intelektual anak dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fase pra-operasional usia 5-6 tahun yang disebut masa prasekolah. Pada taraf ini, individu belum dapat menandakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar. Yang kedua, fase operasional konkret. Pada taraf kedua ini, operasi itu internalis, yaitu tentang dalam menghadapi suatu masalah individu hanya dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. Yang ketiga, fase operasi formal. Pada taraf ini, anak itu telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapinya sebelumnya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran terkait dengan teori kognitif Brinner. Di antaranya adalah A. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. B. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator menurut hemat penulis. Dalam pembelajaran penemuan discovery learner, terjadi perubahan paradigma terhadap peran guru. Nah, sekian dari saya. Saya Deria Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengkaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Struktur kognitif tersebut mencakup fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diinginkan oleh siswa. Agar pembelajaran menjadi bermakna, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, yaitu pengaturan awal atau advanced organizer. Pengaturan awal ini bertujuan untuk mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan menolong siswa mengaitkan dengan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, diferensial progresif, yaitu pengembangan dan elaborasi konsep-konsep yang tersubsumsi. Yang ketiga, belajar superordinat, yaitu suatu proses belajar yang merangsang terjadinya perubahan struktur kognitif ke arah diferensiasi sehingga menemukan hal-hal yang baru. Yang keempat, penyesuaian integratif, yaitu membandingkan, mempertentangkan, dan menghubungkan konsep baru dengan konsep sebelumnya atau dengan konsep-konsep yang lebih tinggi lainnya. Dari uraian tentang teori Ausubel di atas, dapat diambil beberapa catatan penting terkait dengan pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, kunci keberhasilan dan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahwa ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Yang kedua, belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Baik, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama, metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan, dimulai dari tingkatan dasar, menengah, dan atas. Yang kedua, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Biasanya sebagian besar dalam kurikulum pendidikan lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan individu. Dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik atau guru dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat materi yang telah diberikan. Karena pada
pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat materi yang telah diberikan. Yang ketiga, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Biasanya dengan teori belajar kognitif dijelaskan secara teori tentang suatu hal yang akan dipelajari. Yang terakhir, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Di sini siswa dituntut untuk menjadi kreatif dan lebih mandiri dalam hal kognitif. Yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik, dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Padahal setiap orang memiliki daya ingat yang berbeda-beda. Kekurangan yang kedua ada kalanya dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Dalam menerapkan metode kognitif ini, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Dan kekurangan yang terakhir, apabila pengajarannya hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Salah satu contohnya, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa ada metode pembelajaran lainnya, maka peserta didik akan kesulitan dalam kegiatan praktek. Dan contoh ini juga berlaku untuk semua tingkatan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan untuk bertanya di WA Group. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.